Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kegiatan di siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembekalan praktik kerja lapangan atau PKL Prodi Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malam tahun 2022 ya. Jadi pembekalan ini khususnya untuk angkatan 2019. Kenapa? Karena kalian sudah waktunya PKL, terutama di masa liburan nanti ya, setelah Lebaran, kemudian setelah UAS itu sudah liburan panjang ya, mulai Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadinya bisa digunakan untuk PKL ya. Kemarin juga sudah saya informasikan tentang ini ya, berkas-berkas dan sebagainya. Jadi hari ini tidak saya baca satu persatu, hanya saya ulas secara garis besar ya. Jadi dalam pedoman PKL ini intinya ya, jadi PKL itu wajib ya, menjadi mata kuliah wajib yang harus kalian tempuh ya. Memiliki 3 SKS ya dalam kurikulum ya. Kemudian tujuannya adalah untuk melatih ya, untuk mempersiapkan diri kalian sebelum masuk dunia kerja lapangan secara nyata ya. Jadi kalian selama ini sudah melakukan studi yang ada di studio, di kampus ya, pembelajaran dengan dosen, dengan teman-teman ya. Nah, sekarang dipraktekkan, dicoba ya, diuji di kerja praktik langsung di dunia lapangan kerja langsung seperti apa di sana. Jadi ada penyesuaian gunanya nanti dari PKL tersebut supaya menjadi lebih termotivasi karena masih ada sisa semester untuk TA ya, ataupun di dai-dai yang terakhir ya 5, 6 terus kemudian di situ manfaat daripada PKL itu dikembangkan sedikit di prodi, kemudian kalian improve ya, motivasi, semangat dan sebagainya, ternyata di dunia luar tuh seperti itu kerjanya gitu. Jadi oh berarti di kampus saya harus lebih semangat lagi gitu kasaran. Jadi akhirnya dari PKL tersebut kembali ke kampus menjadi lebih termotivasi, lebih semangat dan lebih siap nanti setelah lulus SARS ya, itu terjun ke lapangan dunia kerja itu benar-benar sudah teruji ya. Jadi kurang lebih tujuan besarnya seperti itu. Untuk lebih rinciannya kalian bisa baca sendiri nanti. Ada tujuan ya, manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi tempat PKL ya. Jadi tempat PKL pun juga mendapat manfaat ya dari kedatangan kalian. Mereka juga bisa menguji ya sistem kinerja mereka ya. Kemudian di kantor itu bagaimana, ataupun di perusahaan itu, ataupun di proyek itu apa kendala-kendala kekurangan, misalkan kekurangan tim, kalian bisa diperbantukan. Nah, jadi akan sangat membantu sekali kedatangan kalian ya. Kemudian untuk persyaratan akademis ya, ini persyaratan akademis minimal telah menempuh 100 SKS ya. Ya, jadi kalau misalkan belum, coba nanti dihitung kembali di lembar kendalinya ya. Kemudian memiliki IPK minimal 2,5, tercatat sebagai mahasiswa aktif dan berada di minimal semester 6 ya. Jadi kalian sekarang sudah semester 6 ya. Kalau misalkan belum berarti ya ada yang cuti kemarin dan sebagainya itu, nah itu berarti belum boleh. Kemudian sedang atau sudah menempuh minimal studio DAI 4 ya. Untuk sekarang kalian saya rasa sudah di studio DAI 4, jadi nanti kalian lulus di UAS nanti sudah melalui DAI 4 dan semester depan tinggal DAI 5 dan itu sudah bisa dinyatakan. Jadi di sini sedang atau sudah. Dan ini kita berikan tanda bintang ya, di mana di sini dalam kondisi tertentu dapat berlaku kebijakan khusus. Jadi misalkan ada beberapa mahasiswa yang harus segera PKL, tapi ada beberapa yang tidak memenuhi, nanti bisa koordinasi langsung dengan koordinator PKL atau saya ya. Jadi bagaimana kebijakannya. Tapi minimal sebenarnya harus menempuh ini. Kenapa? Karena standar ini dari universitas, kemudian juga dirasa mampu atau selevel nanti dengan siap ya ditempatkan di tempat-tempat PKL. Jadi jangan sampai di bawahnya ini baik studio DAI 4, DAI 3 maupun IPK dan SKS ini. Kalau di bawahnya takutnya pas di
ditempatkan di tempat pekerjaan PKL-nya itu tidak mampu mengikuti, terlalu susah misalkan seperti itu. Ya, misalkan paling gampang kan belum pernah mendapatkan digitalisasi arsitektur seperti program 2D, 3D, tiba-tiba ditempatkan di sebuah perusahaan konsultansi perencanaan, kalian disuruh gambar AutoCAD ya misalkan untuk gambar kerja. Nah, itu kan belum mendapat pengajaran, akhirnya ya nggak bisa kerja, akhirnya malah menyulitkan tempat PKL. Nah, itu sangat tidak disarankan. Akhirnya adalah standar-standar minimum yang harus kalian peroleh ya. Kemudian sangat dianjurkan sudah dan atau sedang menempuh mata kuliah manajemen proyek, etika profesi, dan KKM ya. Jadi sangat dianjurkan kalau sudah itu lebih bagus. Kalau misalkan belum bagaimana Pak? Misalkan belum tapi sudah mendapatkan informasi tempat PKL ya berarti ada kebijakan khusus, silahkan PKL dulu sambil menempuh mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini sebenarnya bukan menjadi mata kuliah prasyarat ya, tapi sangat dianjurkan sebagai pendukung ya. Jadi bukan menjadi prasyarat ya, tidak belum mengambil profesi etika profesi tapi sudah mau PKL itu nggak apa-apa, tapi sangat dianjurkan mengambil dulu karena di mata kuliah manajemen proyek, etika profesi dan KKM itu diajarkan bagaimana sih pengenalan secara akademis lingkungan pekerjaan ya. Baru nanti setelah kalian menguasai, oh ternyata etika profesi itu seperti itu, etika bekerja itu seperti itu, baru kalian aplikasikan langsung ke perusahaan-perusahaan atau tempat proyek-proyek atau tempat PKL kalian ya. Ya, jadi sangat disarankan untuk poin nomor 5. Kemudian nomor 6 memiliki kemampuan atau skill dalam perancangan arsitektur. Ini jelas saya rasa kalau kalian sudah berada di DAI 4 pasti sudah bisa merancang ya. Walaupun ya di tempat kalian PKL nanti kemungkinan besar tidak akan menjadi prinsipal arsitek, jelas ya, kalian akan menjadi asisten dari junior arsiteknya. Nah, kalian akan membantu mengrender atau menggambar detail-detail yang mungkin belum sempat dikerjakan atau mungkin di lapangan project langsung ya, itu hanya membantu mengawasi ya logistik, keluar masuknya barang, kemudian berapa tukang yang datang, kerjakan apa kayak gitu-gitu. Jadi kalian tidak akan pernah dijadikan sebagai arsitek prinsipal ataupun site manager, jelas ya, besar ya. Kemudian memiliki kemampuan skill dalam mengoperasikan program arsitektur 2D, 3D, rendering, editing ya, dan seterusnya ya. Ini hal yang paling mendasar ya yang harus kalian kuasai sebelum kalian terjun ke dunia kerja atau tempat PKL ya. Kalau bisa harus menguasai program-program ya, terutama di DAI 3 ya, AutoCAD, Photoshop, kemudian ada Excel mungkin ya untuk RAB dan sebagainya itu. Ya terutama kalau bisa Revit, BIM dan sebagainya itu malah lebih bagus lagi. Kemudian nomor 8 telah menyusun portofolio hasil pekerjaan studio dan proyek yang pernah ditangani ya, yang ditangani jika ada ya, misalkan pernah mengerjakan apa, diminta tolong teman ataupun klien untuk mengerjakan apa, itu segera dibuat portofolionya. Digunakan untuk apa? Untuk melamar PKL di tempat PKL atau formatnya bebas ya. Jadi kalian seperti membuat portofolionya DAI ya. DAI itu kan pasti ada portofolionya. Di situ kalian tampilkan semua karya-karya dari DAI 1, 2, 3, 4, kemudian ada project-project itu bisa kalian masukkan di situ, entah project arsitektur atau entah grafis ya. Nah, itu bisa kalian masukkan, nanti pas waktu melamar untuk tempat PKL bisa kalian tunjukkan ya. Oke, jadi seperti itu untuk peserta akademis, silahkan dicek masing-masing, kalau sudah memenuhi silahkan untuk mencari tempat PKL, dan sangat disarankan PKL dilaksanakan secara kelompok ya. Oke, nanti kita bahas di belakang. Kemudian untuk tempat PKL usahakan pelaksanaan secara berkelompok ya. Jadi jangan sendiri ya, jangan sendiri, usahakan berkelompok. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Pak saya ada di daerah saya misalkan di luar Jawa, terus rumahnya sendirian, tidak ada teman-teman arsitekturnya yang ada di daerah situ, ya sudah berarti memang mau nggak mau harus sendiri. Tapi sangat disarankan untuk kelompok. Kenapa? Karena untuk mempermudah kalian pada saat PKL ada apa-apa kan bisa sharing, bisa saling membantu gitu kasarnya. Kemudian PKL di Prodi Teknik Arsitektur Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat dilakukan dengan beberapa skema ya, dengan pertimbangan aspek-aspek berikut. Jadi ini yang saya bold ini adalah yang harus kalian benar-benar hafal ya, ingat-ingat ya. Jadi tempat PKL yang
lembaga, instansi atau organisasi atau badan usaha yang resmi memiliki legal dan izin. Cara mengetahui ada legal dan izin itu bagaimana? Jadi bisa kalian cek di Google, perusahaan tersebut sudah dapat nomor izin izin legal untuk menjalankan perusahaan tersebut ya, ataupun minimal memiliki pengesahan dari, kalau misalkan jasa konstruksi berarti dari perusahaan-perusahaan ataupun dari instansi yang bergerak di bidang jasa konstruksi ya. Nah, kalau misalkan di organisasi studio dan sebagainya itu kalau bisa ada KOP ya, dan minimal tempat kerjanya itu jelas. Nah, gitu. Jadi intinya harus legal ya, nggak boleh belum terdaftar, cuman studio kecil, cuman ikut kakak tingkat, cuman ikut siapa ya, family-nya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi itu tidak diizinkan. Jadi harus benar-benar sudah terdaftar. Nanti akan saya cek ya, akan saya cek dari sini walaupun saya jauh, itu bisa muncul di website itu dia punya tempat usaha atau enggak. Kemudian di apa namanya ya, di izin jasa konstruksi itu muncul atau enggak. Nah, kayak gitu kalau misalkan di perusahaan konstruksi. Intinya ini harus memiliki legal atau izin ya. Bisa ditanyakan nanti pas waktu mau melamar ini, tapi ya harus sopan ya. Ini legal atau enggak perusahaan, jangan seperti itu. Tapi bisa ngecek di company profile-nya ataupun di informasi di Google, saya rasa ada ya. Kemudian tidak masuk dalam daftar hitam atau terkena sanksi hukum. Jadi bisa dicek juga di Google itu dia perusahaan tersebut atau tempat PKL tersebut masuk ke dalam daftar hitam. Biasanya kalau daftar hitam itu yang sudah kena kasus ya, tersangkut kasus sehingga tidak boleh atau dinonaktifkan ya, sarannya seperti itu, kena kartu merah lah kalau main sepak bola itu ya. Nah, gitu. Kemudian tempat PKL yang aman, sehat dan baik untuk membina ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja. Jadi kalian cek juga kantornya itu benar-benar ada atau tidak, terus enak apa tidak, nyaman, aman ya. Jangan sampai tempatnya jauh, kemudian di tengah-tengah hutan gitu ya, nanti pulang kerja, pulang PKL itu juga membahayakan kalian. Nah, itu Pak gitu-gitu itu harus dihindarkan ya. Jadi cari tempat-tempat yang aman, sehat dan baik ya. Karena tanggung jawab PKL itu ada di kalian dan di tempat kalian PKL ya. Apalagi jauh ya. Kalau di Malang-Malang sini masih bisa lah saya ngecek-ngecek. Tapi kalau sudah di luar Jawa, di luar Jawa Timur itu agak susah. Tapi akan tetap saya cek ya, karena itu berhubungan dengan tadi legal dan izin. Kemudian yang keempat, menerapkan ilmu arsitektur ya dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kerja nyata. Jadi hati-hati ya, pengalaman kemarin dapat tempat PKL seperti kantor, walaupun itu kantor developer pengembang perumahan, tetapi ternyata kerjaannya hanya ngantar surat, ngurusin administrasi. Nah, kayak gitu tuh jangan diterima, karena nanti tidak akan bisa tembus, kasarannya tembus di saya maupun di ujian PKL itu nggak akan bisa lolos. Jadi usahakan semuanya ya berhubungan dengan ilmu arsitektur. Ilmu arsitektur itu apa ya? Mendesain ya, atau membuat detail gambar kerja, kemudian gambar 3 dimensional, rendering ya, Photoshop maupun RAB, RKS dan sebagainya itu. Jadi semuanya berhubungan dengan ilmu arsitektur dan konstruksi ya. Kemudian yang kelima, menjamin, melindungi dan menghargai kewajiban syariat umat Islam, terutama beribadah untuk sholat. Jadi jangan sampai nanti dapat tempat PKL yang di sini nggak boleh pakai jilbab, di sini nggak boleh sholat, nah kayak gitu itu jangan. Jadi sangat tidak boleh kalian cari tempat PKL seperti itu. Jadi harus benar-benar kalian kalau bisa membawa perubahan positif di tempat PKL tersebut. Misalkan yang di sana budayanya di tempat PKL tersebut tidak terlalu kental religinya. Nah, kalian di sana itu membawa misi juga sebagai syiar Islamnya gitu. Karena kalian adalah arsitek Muslim dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, gitu ya. Jadi harus ada pembeda antara kita dengan kampus-kampus yang lain. Jadi di sana diterapkan, oh waktunya sholat, waktunya misalkan puasa ya puasa, pokoknya gitu. Tapi yang paling penting adalah sholat ya. Jadi cek di sana bisa atau enggak, atau boleh atau enggak, tapi kebanyakan insya Allah boleh, karena di Indonesia sangat menghargai keberagaman beribadah ya. Jadi dicek, kalau misalkan tidak ada tempat musolanya bagaimana ya, berarti konsekuensi kalian harus bawa peralatan sholat sendiri. Ya, itu intinya seperti itu. Yang saya bold ini berarti sangat penting untuk diingat-ingat, dicek kembali. Misalkan dapat tawaran PKL, cek di sini ada legalnya tidak,
ada sanksi hukum atau tidak, ataupun aman, sehat, baik. Kemudian nanti ditanya ya di sana nanti saya mengerjakan apa Pak Bu gitu. Oh, kamu akan mengerjakan ini. Oke, cocok dengan ilmu arsitektur, berarti kalian bisa masukkan. Kemudian nanti ada saya bisa sholat atau bisa puasa atau bisa menjalankan ibadah dan lain-lain, bisa. Oh ya udah, berarti syarat yang mendasar ini lolos, kalian bisa. Ya. Kemudian tempat PKL-nya ya, kalau tadi aspek-aspek yang penting ya, yang mendasar yang harus kalian pertimbangkan. Kemudian yang tempat-tempatnya PKL di mana? Ini banyak. Kalau pas waktu zaman saya dulu, itu tempat PKL-nya hanya di nomor 5 ini, jadi proyek bangunan gedung aja. Jadi nggak boleh di kantor, di pemerintahan, akademik dan sebagainya itu nggak boleh. Ya, jadi sekarang bisa lebih dipelebar karena kita melihat kebutuhan bahwa dari lulusan arsitektur itu bisa kerja di mana saja, terutama di ini ya yang kita cantumkan di sini. Yang pertama di perusahaan konstruksi, jasa perencanaan, pengawasan dan pelaksana fisik ya. Bisa swasta, bisa BUMN ya. Swasta itu ya CV, PT dan sebagainya, yang non negeri BUMN seperti Wika, kemudian Adikarya ya, PP kayak dan sebagainya, banyak sekali ya. Jadi itu boleh. Silakan ya. Oke, lanjut untuk tempat PKL yang kedua, yaitu di pemerintahan ya. Kalian bisa di maksudnya di dinas-dinas ya ini ya, di kementerian dan sebagainya. Kementerian PUPR yang paling banyak, Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan sebagainya. Itu kalian bisa. Tapi yang non arsitektur seperti Bina Marga dan Pengairan ini nanti hati-hati, coba ditanya. Bina Marga itu urusannya jalan, kemudian jembatan, ya gitu-gitu ya. Nah, itu nanti colong dicek di sana apakah kalian nanti akan mengerjakan kerjaan arsitektur ya, jangan sampai full semuanya sipil maupun surveying dan sebagainya yang ilmu arsitekturnya kecil ya. Jadi kalau bisa pilih yang cipta karya ya, yang urusan rumah ya. Kemudian perumahan dan gedung ya. Kemudian sama juga pengairan juga sama, yang pengairan hati-hati dicek juga. Kemudian ada kementerian lain yang menerapkan ilmu arsitektur ya, ada seperti banyak ya yang lain-lain Pak, seperti dinas kebudayaan yang ngukurin bangunan-bangunan heritage ya, kemudian ada perhutanan dan sebagainya, itu juga kadang-kadang ada ilmu arsitekturnya, itu bisa dicek ya. Kemudian ada dinas pertamanan ya dan sebagainya, itu bisa kalian tempati, kalian daftar di sana dan PKL selama waktu yang ditentukan. Oke, kementerian boleh. Kemudian tapi tetap ya dicek yang mendasar tadi, ilmunya harus ilmu arsitektur kalau bisa ya. Nah, kemarin ada yang kakak tingkat kalian yang sudah masuk di Bina Marga dan Pengairan tapi ditolak oleh dosen pembimbingnya karena merasa nanti malah menyulitkan pada saat ujian PKL karena kerjaannya semuanya full sipil maupun engineer yang non arsitektur. Oke, kemudian lanjut tempat PKL yang ketiga yaitu akademisi. Ya, akademisi ini bisa di universitas ya, sekolah, tapi tetap menerapkan keilmuan arsitektur ya. Nah, jadi contohnya seperti ada beberapa teman kalian atau kakak tingkat yang PKL di jurusan arsitektur atau di prodi arsitektur tapi di kampus lain. Apa fungsinya dia di sana? Ya diperbantukan untuk membantu editing finalisasi kurikulum, membuat apa-apa kayak gitu-gitu. Itu boleh ya. Tapi yang terpenting tetap harus sesuai dengan kualitas keilmuan arsitektur ya, dan nanti dikonsultasikan ke pembimbing dan koordinator PKL apakah itu disebut layak untuk di PKL-kan atau tidak ya. Jadi sebelum masuk itu ditanya dulu tempat PKL-nya, nanti pas waktu saya mau PKL di sini saya akan mengerjakan apa kira-kira. Jadi di kontrak itu nanti kalian bisa nyebutin apa yang kalian butuhkan, seperti butuh RAB, saya butuh gambar kerja, butuh desain kayak gitu-gitu. Jadi di sana ada nggak seperti itu? Kalau nggak ada, cari tempat yang lain karena akan mempermudahkan pada saat pelaporan. Atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang lain. Jadi ada beberapa juga teman-teman kalian yang ikut program CDP ya, itu Community Development Program di prodi kita. Jadi Bapak Ibu itu dosen-dosen di sini itu ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mengabdi, kita memberikan apa? Yaitu sumbangan sebuah desain. Misalkan ada pondok yang ingin mengembangkan pondoknya, tapi butuh gambar, walaupun mereka tidak punya dana, tapi kita bisa bantu membuatkan desainnya. Kemudian Bapak Ibu dosen kan kadang-kadang waktunya terbatas, jadi akhirnya merekrut mahasiswa-mahasiswa sebagai PKL di
CDP itu. Jadi di waktu 2 bulan itu membantu program pengabdian kepada masyarakat Bapak Ibu dosen ya. Jadi membuat desain ya, konsepnya tetap dari Bapak Ibu dosen, tapi yang mengerjakan eksekusi dan sebagainya itu adalah mahasiswa. Itu bisa ya. Tapi tetap harus keilmuan arsitektur, bobot kuantitas dan kualitas harus nyata ya. Jangan sampai sudah ikut sudah sesuai keilmuan arsitektur ternyata dalam periode PKL 2 bulan itu hanya mengerjakan rumah tinggal kecil satu ukuran 36 meter persegi. Nah itu nanti nggak bisa ya, jadi harus cari yang lain ya. Kalau nanti diketahui seperti itu dalam waktu 1-2 minggu 3 minggu kok tetap, itu segera laporkan ke pembimbing maupun ke koordinator untuk meminta kebijakan apakah perlu pindah tempat PKL atau bagaimana ya. Jadi jangan diam saja ya, cuma disuruh ini ya, jangan seperti itu. Jadi yang PKL kalian, yang aktif kalian ya, seperti itu. Oke, kemudian di yang ketiga, program Merdeka Belajar, Kuliah Merdeka MBKM ya, magang dalam perusahaan atau stakeholder yang telah memiliki MOU atau MOIA, kemudian mengikuti program kegiatan program studi mandiri atau setara dengan capaian pembelajaran. Jadi yang pertama ini ya seperti magang yang MBKM yang sudah pernah dijalani oleh beberapa teman kalian di perusahaan-perusahaan yang sudah menjalin kerjasama, itu bisa langsung diklaim sebagai PKL ya. Bahkan MBKM ini dilaksanakan di stakeholder tersebut selama 6 bulan ya, padahal PKL cuma 2 bulan, jadi bisa diklaim. Tapi untuk mengklaim nilai dari dari MBKM menjadi PKL itu nanti perlu koordinasi lagi yang bersangkutan ke koordinator MBKM dan juga ke koordinator PKL. Jadi disampaikan, Pak, saya sudah melakukan MBKM semester yang lalu, nilainya ini, nah gitu. Jadi setara dengan PKL ini. Jadi ada komunikasi antara peserta MBKM, koordinator MBKM, dan koordinator PKL. Jadi ada 3 jalur komunikasi ya. Seperti itu. Jadi jangan ke saya langsung ataupun ke koordinator langsung terus kalian tidak melakukan konfirmasi ke saya. Nanti saya menganggap kalian belum PKL. Jadi harus komunikasi lagi ke saya akan minta bukti apa yang kalian kerjakan selama pekerjaan MBKM itu. Jadi setara dengan PKL atau tidak. Gitu ya. Oke, untuk proses ke depan ujian dan sebagainya, untuk yang 2022 ke depan nanti akan ada ujian secara langsung. Tapi kalau yang sudah MBKM semester kemarin itu tidak perlu karena belum dibuat kebijakan tersebut ya. Hanya tinggal konfirmasi ke saya dan koordinator MBKM untuk menghasilkan nilai PKL-nya bisa biar keluar. Oke, kemudian yang tempat yang nomor 5 yaitu proyek bangunan gedung ya. Ini sudah dari tradisi ya. Jadi kalian bisa sangat mudah mencari di mana-mana ada tempat proyek ya, proyek yang sudah berlangsung. Kalian bisa langsung datangi tempat tersebut dan meminta melamar di situ ya untuk tempat proyek tempat PKL ya, yang bisa kalian ajukan sebagai tempat PKL. Tapi dengan syarat bangunan itu harus memiliki kompleksitas menengah ke tinggi ya, jadi tidak boleh rumah tinggal sederhana ya, 1 lantai, 2 lantai, kecil gitu, nggak boleh. Jadi memiliki luas 400 meter persegi atau lebih, kemudian memiliki jumlah lantai 1 jika luas bangunannya kecil ya, misalkan seperti gedung A ya, gedung A itu kan gedung A dan gedung B itu kan 2 lantai tapi besar panjang, itu boleh dijadikan sebagai tempat PKL. Sederhana tapi boleh ya. Nah, kalau misalkan kecil tapi luasannya kecil tapi lantainya banyak, itu juga bisa ya, seperti itu. Tapi nanti ini ya catatannya, skema ini wajib dikonsultasikan terlebih dahulu pada koordinator PKL ya, apakah proyek tersebut layak atau minimum standarnya bisa masuk menjadi tempat PKL ya. Kemudian yang berikutnya, pada saat PKL bangunan masih dalam proses konstruksi dan mencukupi untuk 60 hari kerja waktu PKL. Jadi dicek ya pas waktu kalian melamar di proyek tersebut, ditanya ini proyek ini masih berjalan berapa lama gitu. Kalau misalkan tinggal 1 bulan, habis itu bubar ya kalian berarti PKL-nya kurang 1 bulan. Nah berarti nggak pas. Jadi tolong dicari kira-kira yang ini masih lama Mas, Mbak, masih 6 bulan, berarti bisa dijadikan 3 kali PKL. Bisa kalian share ke teman-teman yang belum mendapatkan tempat PKL gantian ya, estafet gitu. Oke, kemudian
kompleksitas yang diizinkan atau mempertimbangkan kompleksitas perumahan tersebut. Jadi kalaupun rumah silahkan walaupun kecil tapi misalkan kompleksnya banget ya, ada basementnya, kemudian ada kolam renangnya, ada apanya, jadi rumit ya, gitu itu bisa dikonsultasikan dulu dengan saya. Nanti baru koordinator PKL itu akan memberikan kelayakan apakah bisa PKL di tempat tersebut atau tidak ya. Oke, jadi ada tempatnya ada 5 ya. Yang pertama tadi itu ya perusahaan ya, jasa konsultan, perencanaan, pengawasan dan fisik ya, kontraktor kita kenalnya. Kemudian ada pemerintahan, akademisi dan program MBKM serta yang terakhir adalah proyek PKL ya. Ada pertanyaan di sini sebelum kita lanjut? Oke, kalau misalkan studio bagaimana ya? Jadi studio ya, studio itu seperti gini, seperti konsultan ya, seperti konsultan perencanaan tapi kecil dan dia belum memiliki legal. Jadi seperti saya itu meng-hire teman-teman junior arsitek yang baru lulus itu untuk mengerjakan proyek rumah tinggal, proyek-proyek yang non government biasanya yang tidak perlu tender, lelang dan sebagainya. Kalaupun mau tender berarti saya harus pinjam bendera atau pinjam perusahaan namanya, kemudian saya gunakan administrasi tersebut untuk memenangkan proyek dan saya kerjakan. Nah, tapi secara legal studio saya itu tidak tercatat dalam izin jasa konstruksi ya. Jadi lembaga jasa konstruksi ya. Itu kalau misalkan belum terdaftar berarti bagaimana Pak? Nah, itu harus saya cek dulu, nanti harus laporan ke saya, Pak ini studio ini sudah banyak stafnya, sudah banyak pekerjaannya, tapi belum memiliki legal. Itu harus komunikasi dulu ke saya. Nanti akan saya cek pemiliknya siapa, kemudian websitenya apa, sosmednya apa, kemudian itu benar atau tidak kayak gitu. Jadi nggak boleh langsung jalan sendiri. Oh ini sudah banyak kok proyeknya, walaupun belum terdaftar ya. Nah tetap ya yang nomor satu itu legal dan izin itu menjadi parameter utama. Karena kalau kalian tidak mendapatkan ini ya kalian akan dianggap PKL secara legal ya, tidak diketahui PKL-nya di mana, di tempat yang tidak terdaftar, tidak terizin ya, gitu. Oke, jadi seperti itu. Studio-studio kecil boleh, namun tetap harus komunikasi dengan saya apakah itu boleh atau tidak ya. Oke, kemudian lanjut kalau ada pertanyaan langsung bisa disela ya saya. Kemudian waktu dan jam kerja PKL ya, praktek kerja lapangan dilakukan selama 60 hari kalender atau minimal 320 jam secara online atau offline, tatap muka, langsung ataupun secara tidak langsung. Diartikan itu adalah 5 hari kerja ya, 320 jam, jadi 8 jam setiap hari, mulai jam 8 berarti sampai jam 4 sore, Senin, Selasa sampai Jumat, ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya Sabtu libur. Tapi kalau misalnya ada beberapa perusahaan atau tempat proyek yang Sabtu masuk, ya berarti bisa pakai hitungan ini 60 hari kalender pokoknya ya, itu include dengan hari libur ya, Sabtu Minggu tetap dihitung. Jadi kasarannya 2 bulan tepat ya, 4 minggu. Ya, jadi misalkan di tengah-tengah itu ada libur banyak, libur tanggal merah dan sebagainya, itu tetap masuk 60 hari. Jadi tetap 30 tambah 30 60 hari lah intinya. Kalaupun misalkan ada 31 hari dalam 1 bulan, ya bonus lah berarti. Pokoknya 2 bulan lah ya, mulai misalkan tanggal 1 Juni ya, Juni, Juli, berarti Agustus akhir itu udah selesai. Atau Agustus tanggal 1 itu dinyatakan selesai. Intinya pas 60 hari. Karena laporan yang harus kalian laporkan nanti ada laporan 8 minggu ya, 5 minggu pertama, minggu kedua, jadi pas 60 hari kalender. PKL wajib dilaksanakan selama 60 hari kalender untuk jam kerja masuk, pulang, sistem kerja, hari libur, dan lainnya mengikuti kebijakan tempat PKL ya. Jadi beda-beda, ada yang mungkin cuma sampai Jumat, Jumat itu cuma setengah hari, ada juga yang Sabtu masuk tapi setengah hari, ada Sabtu masuk full kayak gitu-gitu. Ya, jadi tergantung ya seperti apa, tapi kita tetap kembali ke 60 hari kalender ya. Oke, kemudian ada beberapa kasus PKL itu ditunda di tengah perjalanan PKL atau postpone karena kondisi tertentu ya. Jadi misalkan tiba-tiba hilang kontak atau perusahaan tersebut bangkrut atau tutup ataupun pindah tempat sehingga kalian tidak bisa mengikutinya ataupun kendala-kendala yang di luar prediksi.
itu harus segera dilaporkan ke dosen pembimbing ya, dosen pembimbing PKL, kemudian pendamping lapangan, kemudian juga koordinator jelas, koordinator PKL disampaikan, Pak, saya tidak bisa mengkontak atau ingin menunda. Misalkan kemarin ada kejadian COVID ya, misalkan satu kantor itu kena COVID, jadi harus ditutup kantornya selama 2 minggu untuk apa namanya karantina misalkan ya. Nah, berarti 60 hari dipotong 2 minggu, berarti nanti harusnya selesai 60 hari ditambah lagi 2 minggu kekurangannya tadi. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai di laporan mingguan kalian tuh ada yang bolong. Minggu keempat kosong karena kantor tutup, minggu kelima kantor tutup lagi. Nah, jangan seperti itu. Jadi tetap nanti harus ditambah lagi, kurang ya. Berarti itu disebut postpone ya, untuk menunda. Ya, jadi perlu komunikasi antara dosen pembimbing PKL, kemudian pendamping lapangan di kantor tersebut atau di perusahaan tersebut atau di tempat proyek tersebut, dan koordinator PKL dari di sini adalah saya ya. Jadi harus selalu komunikasi dengan saya kalau ada apa-apa di lapangan. Oke, itu untuk jam kerja dan waktu kerja ya. Dari kampus, dari kita semuanya 60 hari kalender. Tapi dari kantor itu atau di perusahaan atau tempat PKL itu terserah kalian seperti apa namanya kebijakannya ya, bisa masuk jam berapa, terus kemudian istirahat jam berapa, Sabtu, Minggu atau masuk atau bagaimana, itu terserah perusahaan atau tempat PKL kalian. Oke ya, itu waktu dan jam kerja 60 hari kalender. Kemudian untuk skema dan jadwal PKL, ya untuk skema ini ada 3 skema. Yang pertama online, offline, dan hybrid ya. Kalau online jelas full dilaksanakan di rumah kalian masing-masing atau di tempat kalian ya. Tapi jelas itu harus mendapat persetujuan dari tempat PKL ya. Jarang sekali kemarin agak kesusahan waktu pandemi kemarin ya. Kakak-kakak tingkat kalian banyak yang kehilangan tempat PKL, ada yang susah mencari tempat PKL karena kebanyakan jasa konsultansi itu dia mesti masuk ya, mesti offline. Jadi harus datang ke kantor dan sebagainya itu. Nah, makanya apalagi berhubungan dengan proyek ya, proyek bangunan, gimana caranya bangun bangunan kalau dari rumah ya, harus kerja di lapangan berarti. Nah, itu kesusahannya di situ waktu pandemi kemarin. Nah, jadi kalau misalkan sudah mendapatkan izin dari tempat PKL, Pak, Bu, saya izin PKL dari rumah karena ada kendala-kendala ini. Kalau misalkan tempat PKL tersebut oke, nggak apa-apa, yang penting progres kerjaan jalan, ya udah, berarti kalian bisa menjalankan skema PKL secara online. Ya. Untuk jam kerja dan sebagainya ya kembali lagi ke perusahaan itu mau bagaimana, mau progres instruksinya pagi, progresnya malam atau bagaimana, ya itu terserah mereka, terserah dari tempat PKL kalian. Tapi yang jelas tetap dilaksanakan secara 60 hari kalender ya. Kemudian skema yang kedua yaitu offline, dilaksanakan secara langsung ya. Nah, berarti masuk kantor atau masuk di proyek tersebut atau di instansi tersebut. Paling bisa dilaksanakan di bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus pada saat liburan ya. Kalau misalkan di liburan semester ganjil ke genap itu bisa dilaksanakan di Desember, Januari, Februari. Nah, untuk kalian ini di libur yang panjang ini ya, bisa Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya, harapannya nanti pada saat Lebaran ya minggu depan kalian pasti mudik ataupun bertemu sanak family, kemudian sharing dengan teman-teman. Nah, itu bisa mencari jaringan langsung ya, sambil tanya-tanya, di tempatmu ada tempat PKL, atau misalkan ketemu Pak Le, Bule, Bude, dan sebagainya ya, family-family itu punya perusahaan, ya itu bisa kalian jadikan tempat PKL ya, pas waktu liburan nanti. Jadi gunakan liburan Lebaran nanti untuk persiapan melaksanakan PKL. Jadi pas liburan UAS ya, awal Juni, itu pertengahan Juni bisa kalian sudah PKL. Jadi pertengahan Juni, Juli, pertengahan Agustus sudah selesai. Agustus, September masuk kuliah, kalian bisa langsung ikut ujian yang gelombang pertama. Ya, itu lebih mudah. Jadi udah selesai PKL, tinggal kalian menjalankan mata kuliah yang lain. Ya. Oke, itu yang offline. Jadi siapkan diri kalian harus masuk ya. Kemudian yang ketiga ada hybrid, jadi campuran ya, antara online dengan offline. Jadi mungkin kantor itu mengizinkan atau tempat PKL itu mengizinkan PKL hari masuk di kantor atau di tempat PKL-nya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selasa dan Kamis bisa di rumah atau bisa di tempat kalian kos atau di mana gitu. Nah, itu terserah kebijakan dari perusahaan. Tapi tetap kita kembali ke tadi waktu PKL adalah 60 hari kalender ya. Oke, itu yang hybrid.
Oke, itu skema PKL ada 3. Kemudian untuk yang hybrid sama seperti yang offline ya, bisa dikerjakan di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Untuk yang liburan semester ganjil ke genap bisa dilaksanakan di Desember, Januari, dan Februari. Kalau yang online, nah ini bisa dilakukan kapanpun sebenarnya. Kalian misalkan minggu depan dapat tempat PKL, itu bisa langsung daftar kan, walaupun kita sedang masuk masa perkuliahan, karena di online kan, jadi nggak masalah. Ya, ada beberapa teman kalian yang sekarang sudah PKL juga bisa online. Jadi maksudnya tidak harus menunggu waktu liburan ya, karena tidak ada hubungannya sama jam kuliah ya. Tinggal kalian nanti harus pandai-pandai meminta izin pada saat kuliah. Kalian tidak fokus ke pekerjaan dulu, tapi fokus ke kuliah dulu. Nah itu harus hati-hati. Jangan sampai pas waktu kalian disuruh mengerjakan pekerjaan oleh pimpinan di tempat PKL, tiba-tiba kalian harus mengerjakan tugas atau ikut kuliah. Nah, akhirnya terjadi crash di situ. Oh, anak ini katanya PKL tapi kok sibuk sendiri dengan kuliahnya. Nah, akhirnya kan terjadi kesenjangan di situ, dan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi kalau bisa memang benar manage waktunya pada saat online. Jadi walaupun online, offline, dan hybrid, tetap saya sarankan dilaksanakan di bulan liburan-liburan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, Januari, sampai Februari. Februari awal ya. Oke, itu untuk skema PKL. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya, di sela saya, nggak apa-apa. Oke, kemudian ini skema PKL ya, timeline PKL. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa PKL itu dilaksanakan di liburan-liburan yang paling disarankan. Jadi kalau ini dalam waktu periode 1 tahun, Januari sampai Desember, maka di Januari itu tempatnya untuk PKL karena liburan. Kemudian di awal semester genap itu di Februari itu finalisasi ya. Maksudnya sudah masuk di bulan-bulan minggu-minggu terakhir PKL. Jadi startnya itu di Desember sebenarnya. Jadi di Desember setelah UAS itu kan biasanya tanggal 20-an itu sudah selesai UAS, itu minggu terakhir itu bisa kalian gunakan untuk PKL, kemudian Januari dan pertengahan Februari sudah selesai. Nah, baru setelah itu ada ujian gelombang 1 di semester genap, yaitu di bulan Maret. Biasanya saya letakkan di akhir ya, di minggu terakhir. Jadi minggu terakhir bulan Maret, jadi minggu keempat ya. Itu gelombang 1, kemudian di bulan berikutnya ada gelombang 2. Jadi yang bagi yang tidak bisa ikut di gelombang 1 bisa ngejar di gelombang 2. Di gelombang 2 nggak bisa ngikutin lagi di gelombang 3. Bisa ngikutin atau enggaknya tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, PKL kalian sudah selesai atau belum. Yang kedua, mendapatkan kelayakan untuk ikut ujian atau belum dari dosen pembimbing ya. Nah, terus kemudian liburan PKL di liburan semester ya, di bulan Juni, Juli, Agustus ini juga bisa digunakan untuk PKL dan seterusnya ya. Jadi ujian selalu ada 3 gelombang kita usahakan. Namun dengan catatan tergantung pendaftar ya. Saya tidak akan mengadakan ujian kalau yang daftar cuma 1 atau 2 peserta. Jadi minimal 5 atau 10 lah ya, supaya saya nanti mempermudah untuk membuat SK penguji dan sebagainya itu. Jadi kalau misalkan sampai gelombang 3 pun ya, sampai gelombang 3 ternyata yang daftar cuma 3, yang lainnya wis saya ikut ujian semester depan aja tapi sudah PKL misalkan seperti itu. Ya terserah kalian ya. Tetap akan saya adakan ujian walaupun pesertanya cuma di bawah 5 ya, di gelombang 3, karena mau tidak mau harus saya setorkan nilai ke Siakat ya untuk nilai ujian PKL-nya. Jadi di PKL di ujian gelombang ketiga ini berapapun pesertanya akan tetap saya adakan ya. Untuk semester ini pun seperti itu. Di gelombang 1 yang daftar cuma 1 orang. Di semester di gelombang yang kedua yang daftar cuma 3 orang. Ya, akhirnya nanti akan saya plot di Mei ya, di sebelum UAS ya, sebelum UAS mungkin di Mei minggu keempat akan kita adakan ujian PKL untuk semester genap ini ya. Jadi berapapun yang daftar akan kita adakan ujian. Kenapa kok sedikit di semester genap? Karena kebanyakan yang PKL itu di semester genap ke ganjil di bulan Juli, Agustus, September. Jadi ujian semester ganjil itu pasti banyak pesertanya. Baik gelombang 1, 2, dan 3 itu pasti banyak ya. Di akhir tahun. Kalau awal-awal tahun sedikit karena sisa-sisa saja biasanya. Seperti kalian ini ya. Ini pasti akan banyak yang PKL setelah ini. Kemudian semester depan pasti sedikit, yang kurang-kurang atau yang belum atau yang ulang atau yang bagaimana ya. Itu lebih sedikit ya. Makanya ujian PKL akan banyak di akhir tahun.
Ini untuk timeline secara general ya, secara detailnya nanti akan ada sendiri ujiannya tanggal berapa dan sebagainya itu. Ya. Oke, kemudian pembimbing PKL ya, ini tidak akan saya baca, kalian baca sendiri ya. Intinya nanti ada dosen pembimbing dari dosen ya, kemudian ada pembimbing lapangan dari tempat kalian PKL. Jadi kalian nanti minta, Pak Bu, kita diminta untuk DPL atau bukan DPL ya, pembimbing lapangannya siapa? Nanti perlu kalian cantumkan ke dalam laporan ya. Kemudian tanggung jawabnya apa? Ini tidak saya bacakan juga karena ini ranahnya dosen pembimbing dan pembimbing lapangan ya. Kalian bisa baca sendiri supaya nanti bisa membantu Bapak Ibu dosen maupun pembimbing lapangannya untuk membantu kalian mengakomodir atau memantau kalian selama PKL. Oke, kemudian pelaporan PKL ya. Pelaporan PKL ini ada logbook ya, kemudian ada laporan mingguan, laporan akhir ya. Nah, untuk logbook ya seperti di dai-dai ataupun di studio-studio ya. Jadi logbook ini sifatnya sebagai presensi kehadiran maupun catatan harian ya. Jadi setiap hari harus kalian isi dan ditandatangani atau disahkan atau diketahui oleh pendamping lapangan ya. Ya, ini kuasanya untuk logbook ini pendamping lapangan. Kalau untuk dosen pembimbing di kampus itu adalah laporan mingguan. Tapi kalian boleh juga menunjukkan logbook ini ke dosen pembimbing. Misalkan pas ada waktu senggang di mana dosen pembimbing itu meminta kalian untuk konsultasi progres PKL, kalian bisa tunjukkan logbooknya sejauh mana. Hari ini ngerjakan apa, besok ngerjakan apa, hasilnya seperti apa ya. Jadi harus di record ya secara detail. Untuk formatnya bisa kalian cek logbook ya, logbook di berkasnya, nanti kita buka di sana. Kemudian laporan mingguan ya, laporan mingguan itu adalah uraian atau deskripsi atau penjabaran daripada logbook perharinya ya. Jadi per hari misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kalian mengerjakan apa saja ya. Nah, itu kalian deskripsikan lebih detail beserta foto-foto ya, dokumentasi hasil pekerjaan kalian itu di laporan mingguan. Kalau di logbook itu tidak perlu ada gambar, tidak perlu ada foto-foto, itu hanya catatan aja, catatan kecil gitu ya. Hari ini mengerjakan mereview gambar kerja proyek apa misalkan seperti itu, atau mengawasi pekerjaan dinding ya, misalkan kayak gitu untuk tukang atau apa logistik atau apa yang di lapangan. Nah, jadi logbook itu hanya keterangan-keterangan, catatan-catatan kecil gitu. Terus kemudian kalau yang laporan mingguan ini deskripsi secara detailnya. Nah, begitu juga dengan laporan akhir. Laporan akhirnya adalah kumpulan daripada laporan-laporan mingguan selama 8 minggu. Jadi dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah laporan akhir ya. Ini formatnya ada, silakan dicek ya nanti. Kita buka juga nanti. Oke, jadi ada pelaporannya ada 3 jenis seperti itu: logbook, laporan mingguan, dan laporan akhir. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut. Kemudian ujian PKL ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ujian dilaksanakan di setiap bulan di dalam semesternya, September, Oktober, November, semester ganjil, Februari, Maret, April, semester genap ya. Ini ada Mei juga bisa. Tapi tetap ya tergantung jumlah pesertanya. Jadi nanti ada Google Form yang akan kalian isi, di mana Google Form itu diminta ada laporan akhir PKL-nya sudah harus selesai, kemudian ada bukti kelayakan ya. Kalau online bagaimana Pak kelayakannya? Bisa dalam bentuk chat ya, bisa dalam bentuk screenshot ya, screenshot chat, screenshot email ataupun dari pembimbing yang bisa kalian upload di Google Form-nya. Kalau nggak ada itu nggak bisa ikut ujian. Pendaftarannya saya tolak ya keselanjutnya. Kemudian setelah itu ya, setelah kalian lolos pendaftaran, maka akan launching lah jadwal ujiannya ya, kapan, hari apa, jam berapa, siapa dosen pengujinya dan sebagainya. Nah, di situ juga akan kalian pelajari SOP-nya. SOP itu Standard Operating Procedure. Bagaimana sih cara-cara ujian baik secara offline maupun online. Kalau offline berarti harus datang ke kampus ya. Untuk semester depan sepertinya sudah akan masuk semua, tapi kurang tahu ya. Nanti kita update lagi informasinya. Oke, seperti itu ujiannya. Kemudian untuk detail ya, detail ujiannya seperti apa Pak? Apakah harus membuat PPT atau bagaimana formatnya dan sebagainya, itu nanti ada di SOP ujian ya, bisa kalian baca di sana.
Untuk penilaian akhir PKL ya, penilaian ini ada 2 ya. Untuk semester ini dan seterusnya akan kita mulai seperti itu. Jadi yang pertama 25% itu dari tempat PKL, 75% itu dari dosen penguji ya, dosen asisten dan dosen penguji ya. Ya, jadi yang paling besar tetap dosen asisten. Jadi akrab-akrabin lah dengan dosen asisten ya, supaya mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba muncul, Pak Bu, saya sudah PKL, sudah selesai, ini laporannya. Itu jaminan saya pasti nggak akan disetujui, dan bahayanya kalian bisa disuruh PKL ulang ya. Jadi jangan sampai PKL asistensi konsultasi itu di akhir-akhir nodong ya kasarannya. Pak Bu, saya ingin minta kelayakan biar bisa ikut ujian. Loh, kamu sudah PKL, sudah selesai. Nah, padahal gunanya dosen asisten itu adalah dosen pembimbing ya. Dosen pembimbing itu adalah ini dosen pembimbing ya, nanti saya ganti. Dosen pembimbing itu fungsinya untuk mendampingi kalian kalau ada apa-apa, terus kurangnya apa di lapangan, harus apa yang saya lakukan. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi kalau kalian tiba-tiba datang di akhir meminta tanda tangan kelayakan, nah pasti ditolak ya. Dan bahayanya PKL kalian tidak dianggap selama 60 hari kalender itu ya. Nanti kamu PKL ulang, kamu nggak tiba-tiba datang. Nah, itu kan bahaya kan. Capek di kalian nanti. Jadi harus rajin ya ke dosen pembimbing dan dosen kalau dosen penguji jelas belum muncul ya, dan dosen dan pendamping lapangan di tempat lapangan karena nilainya 25%. Ya. Oke, seperti itu form penilaian nanti akan kita share pada saat ujian. Oke, untuk alur tata cara pelaksanaan PKL ya, ini deskripsinya, kalian baca sendiri nanti. Ini saya akan jelaskan dari ini ya, skema. Oke, jadi ini adalah skemanya. Ini tahapnya ya, tahap 1 sampai ada 50 tahap kalau nggak salah ya, saya ingat. Ya, 50. Ini semuanya ya, dari entah tahap fakultas, koordinator PKL ya, mahasiswa, tempat PKL, dosen pembimbing, dan pendamping lapangan. Jadi tahap yang pertama yang harus kalian ikuti ya, pembekalan PKL ya hari ini. Kemudian setelah mendapatkan pembekalan, kalian akan disarankan untuk mencari tempat PKL ya, mencari tempat PKL. Kalau sudah ketemu, jadi sudah mengantongi ya, oh tempat PKL saya kayaknya ini sama ini gitu. Nah, cari timnya ya, cari tim kemudian ya. Aku punya tempat PKL nih, siapa yang mau join? Nah, kalau bisa minimal 2 orang, kalau kelompok ya minimal 2 orang, maksimal 5 orang itu udah sangat banyak ya. Jadi kalau bisa 2 sampai 5 ya, tergantung skopnya. Kalau bisa jangan banyak-banyak, karena semakin banyak tapi pekerjaannya sedikit, itu akan mempersulit kalian saat ujian. Karena ujian PKL nanti akan dikelompokkan sesuai dengan timnya ya. Jadi yang tidak akan dirandom. Jadi misalkan kalian di PTA gitu ya, 5 orang, ternyata pekerjaannya cuma dikit. Akhirnya bagaimana pekerjaan dikit itu dibagi 5 anak. Nah, itu kan akhirnya kecil-kecil. Pada saat ujian bersama-sama 5 anak ini nanti akan 5 peserta PKL ini akan kelihatan, oh ternyata kualitasnya kurang, kuantitasnya juga kurang. Akhirnya nilainya drop ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya cari tempat PKL yang lebih proper atau timnya dikurangi lebih sedikit. Kemudian kalau misalkan pekerjaannya kelihatan kok cuma seperti ini ya kerjanya ya, minta ke pendamping lapangan ditambahkan lagi kerjaan-kerjaan yang bisa kalian laporkan ya. Jadi dikantongi dulu, tapi bukan berarti kalian ini sudah dinyatakan sah ya, dinyatakan sah PKL, tapi dikantongi dulu, oh PT ini, CV ini, ataupun tempat ini, instansi ini, proyeknya ini ya gitu ya, dikantongi dulu. Setelah itu ditanyakan di sana ya, kira-kira bisa dijadikan tempat PKL enggak Pak Bu di tempat ini gitu. Kalau oke, bisa silahkan. Nah, kalau sudah ada bunyi seperti itu, lanjut ke sini ya, mengajukan surat pengantar PKL dari website Saintek ya. Nah, ini wajib nih. Jadi jangan sampai belum ada konfirmasi dari tempat PKL, kalian mengajukan, itu nanti ditolak, nanti mengajukan lagi surat ke fakultas, itu akan lebih ribet lagi. Jadi mending kalau saya sarankan, tanyakan dulu di situ bisa dijadikan tempat PKL atau tidak. Kalau sudah bisa ya, maka ya udah lanjut ya. Kalau tidak, cari tempat yang lain. Makanya di sini ada dua ya, ada 2 jalur, ada dan tidak. Ya, kalau ada ya sudah, berarti langsung ke pengajuan surat. Kalau tidak ada, cari lagi tempat-tempat lagi.
Kemudian etikanya ya jangan sampai mencari tempat PKL lebih daripada satu. Tapi semuanya dikonfirmasi ya. Misalkan PTA iya, PTB iya, ya diajukan suratnya bersama. Tiba-tiba nanti Pak maaf saya sudah keterima di PTA. Nah itu sangat tidak etis dan martabat atau marwah dari institusi ya prodi kita itu jelek nanti. Kasihan nanti adik tingkat kalian atau teman-teman kalian yang tidak mendapatkan tempat PKL itu ditolak lagi nanti akan akhirnya di tempat PT yang B karena merasa oh udah tak terima kok tiba-tiba mengundurkan diri. Nah jangan seperti itu ya. Jadi sebelum menolak coba tawarkan dulu ke teman-teman yang lain ya, tim-tim yang lain apakah belum ada tempat, belum dapat tempat PKL. Kalau belum ada, ini saya ini ada rekomendasi nih yang orangnya siap, tempatnya siap. Nah gitu ya, jadi saling membantu satu angkatan terutamanya. Oke, seperti itu mengajukan surat, linknya sudah saya sediakan ya, jadi bisa nanti di sana diajukan. Syarat untuk mengajukan surat ini harus mengisi fakta integritas, kemudian fakta integritas itu seperti janji ya, harus seperti apa sebenarnya pada saat PKL. Setelah fakta integritas itu nanti ada juga vaksin ya, bukti-bukti vaksin juga harus sudah vaksin dan sebagainya itu. Baru setelah itu nanti akan validasi, saya juga akan validasi lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, kita tolak dan kalian mengajukan lagi ya. Ditolaknya alasannya apa, nah itu kalian perbaiki. Kalau disetujui, kalian akan mendapatkan memo ya, informasi bahwa surat sudah keluar, kalian bisa download, bisa dicetak atau di email ya ke tempat PKL. Kemudian di tempat PKL jangan lupa meminta balasan ya. Jangan hanya langsung dikirim habis itu udah langsung kalian PKL, tapi meminta, wajib ya, meminta surat balasan ya berdasarkan surat yang pengantar dari fakultas itu. Kalau sudah mendapat balasan, keluar terbit suratnya dari tempat PKL tersebut, nah, tugas kalian adalah menyerahkan surat balasan tersebut ke saya ya, ke koordinator PKL. Jadi kalau saya akan menerima dan langkah saya adalah mencek ya. Nah, saya akan melihat perusahaan atau tempat PKL kalian ini legal tidak, terus kemudian ada atau tidak, atau bagaimana sesuai dengan tempat-tempat PKL tadi. Sesuai atau tidak, kalau tidak sesuai akan kita diskusi. Oh, ini tempat PKLmu bermasalah ataupun kurang pas atau kurang layak atau bagaimana. Jadi sebelum kalian PKL ini ada koordinasi dengan saya cek dulu. Nah, saran saya sebelum kalian sampai di sini ya, pas waktu mengantongi tempat-tempat PKL tersebut itu bisa konsultasi dengan saya ya, dengan koordinator PKL. Jadi sebelum membuat surat pengantar itu koordinasi dulu dengan saya. Oh Pak, ini tempat PKL seperti ini boleh atau tidak Pak? Nah gitu ya, supaya nggak sia-sia kalian sudah ngurus begitu panjang, menunggu ini ada semingguan lebih lah ACC-nya ya, surat ini terbit. Ya, ternyata tempat PKL-nya tidak sesuai, kan eman waktunya ya. Jadi sebelum jauh sampai bawah, sampai ke tahap 12, 11, 12, itu di tahap kedua, itu tolong koordinasi dengan saya saja ya. Tempat PKL-nya di mana, boleh atau tidak, gitu-gitu. Skop pekerjaannya apa saja, nah gitu. Ya. Nah, baru kalian kalau sudah saya izinkan, oke lah, boleh itu. Nah, itu lanjut ke pengajuan surat ya. Nah, baru setelah lanjut ya tahap 12, setelah saya cek itu oke, maka saya akan memberikan dosen pembimbing PKL. Nah, berdasarkan surat dan keabsahan yang tadi itu ya. Nah, jadi jangan PKL dulu terus tiba-tiba baru menghubungi saya di minggu-minggu sudah PKL. Baru saya berikan dosen pembimbing, nanti dosen pembimbingnya tersinggung loh, kamu kok sudah PKL? Padahal saya harusnya dari awal nih mendampingi kamu, nah gitu kan. Akhirnya tersinggung dan ya itu skenario terburuk kalian akan disuruh mengulang PKL. Nah kan eman lagi waktunya ya. Jadi ikuti SOP ini dengan baik dan benar ya. Kemudian saya akan mengecek ya ketersediaan dosen pembimbing ya. Ini berdasarkan kuota ya. Kalau misalkan si dosen A ini sudah banyak, maka akan si B, si C dan seterusnya gitu. Akan saya ratakan seperti itu. Dan untuk dosen pembimbing ini satu kelompok satu. Jadi misalkan tadi di perusahaan PTA tadi ada 5 anak yang PKL di situ, maka ada satu dosen pembimbing. Jadi akan kelihatan mana yang kerja, mana yang enggak PKL, mana yang PKL, kayak gitu-gitu kelihatannya. Jadi tidak di random. Oke, jadi setelah saya cek ada ketersediaan, maka saya akan bagikan ke kalian.
dan kalian tugas kalian adalah langsung menghubungi dosen tersebut ya. Pak, Bu, ini dari Pak Arsyad atau dari koordinator PKL saya mendapatkan jenengan atau Bapak sebagai dosen pembimbing PKL saya atau PKL kami gitu. Sekaligus mengkonfirmasi bagaimana proses pembimbingan ke depan dan sebagainya itu ya. Jadi langsung komunikasi ya, terutama untuk membicarakan kontrak PKL yang akan kalian isi dan melindungi kalian pada saat PKL ya. Kemudian menghubungi tempat PKL dan meminta juga pendamping lapangan. Nah, kalau untuk pendamping lapangan yang meminta bukan saya tapi kalian ya. Dan kalian yang akan keep in touch dengan sana ya, yang akan berhubungan langsung. Jadi minta ke pimpinannya atau yang berwenang, satu pembimbing atau pendamping lapangannya siapa, kemudian pendamping lapangan akan menerima konfirmasi dan menjadi penanggung jawab. Kemudian setelah itu kalian ini diskusikan kontraknya ya, kontrak PKL formatnya sudah ada, bisa kalian cek, diisi di sana ya, diisi kontrak PKL-nya isinya apa, kalian mau meminta apa di sana, meminta pekerjaan apa dan sebagainya. Di sana juga ada kayak fee dan sebagainya, kalau dibayar ya dituliskan di situ dibayar berapa. Kemudian ada tanggung jawab apa, bahaya apa, kendala-kendala apa. Nah, itu yang melindungi kalian. Nanti kalau ada apa-apa di lapangan, kontrak itu bisa kalian ajukan. Harusnya kalian bekerja di bidang arsitektur, misalkan di kontraknya ternyata tiba-tiba pada saat kalian PKL di pertengahan disuruh pekerjaan administrasi, pekerjaan office boy, bahkan bersih-bersih. Nah, itu langsung bisa kalian ajukan, Pak, mengapunten, maaf, ini sesuai dengan kontrak PKL, kami pekerjaannya harusnya sesuai bidang kami seperti ini. Jadi secara sopan disampaikan seperti itu. Jadi kontrak PKL itu fungsinya untuk melindungi kalian dan tempat PKL ya. Tempat PKL juga akan mengecek ya PKL-nya seperti apa, menyetujui kontrak juga. Nah, kemudian setelah itu bisa kalian ini belum PKL ya, ini belum PKL nih. Jadi masih pra aja, masih TikTok di awal-awal ya, masih konfirmasi di awal-awal. Setelah PKL kontrak PKL-nya disetujui oleh semuanya dan diketahui oleh koordinator juga, oke, oleh karena itu langsung bisa kalian daftarkan PKL kalian melalui Google Form yang ada di link ya. Jadi sebelum kalian daftar di Google Form ini tidak saya anggap PKL, jadi tidak masuk database ya. Jadi nomor 20 ini start PKL ya. Jadi melaksanakan PKL, kemudian kalian melaksanakan ya tugas-tugas PKL yang diberikan oleh pendamping lapangan. Kemudian mengisi logbook harian dan meminta pengesahan, tanda tangan, dan screenshot ya, bukti kelayakan, bukti kehadiran dan sebagainya di logbook tersebut dari pendamping lapangan setiap harinya ya, sambil menyusun laporan mingguan dan kalian asistensikan ke dosen pembimbing ya setiap minggunya, atau tergantung kebijakan dosen pembimbingnya mau asistensi konsultasi berapa hari sekali atau berapa minggu sekali kayak gitu-gitu. Seperti itu di tahap 26. Kemudian berjalannya waktu kan akan selesai PKL 60 hari kalender dan segera konfirmasi ya, melaksanakan konfirmasi ke pendamping lapangan, Bapak Ibu, bahwa PKL saya minggu ini adalah minggu yang terakhir. Sekiranya ada pekerjaan apa ataupun hal-hal yang bisa kami selesai atau belum kami selesaikan, mohon dikoreksi kayak gitu. Jadi seperti warning ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba, Pak, hari ini terakhir. Nah, Bu, mereka shock nanti. Padahal banyak yang ingin mereka berikan ke kalian. Ya, tugas-tugas maupun ilmu-ilmu pengalaman ya. Nah, kalau sudah pamitan ya, maka tugas kalian adalah menyusun laporan akhir. Laporan akhir harus diasistensikan. Jika layak, maka bisa mengikuti daftar ujian. Jika tidak, maka asistensi lagi. Kalau sudah layak, maka silakan daftar di Google Form yang kita sudah sediakan. Setelah itu, saya akan menyusun jadwal ujian PKL, kemudian saya umumkan ke kalian. Dosen pembimbing akan mendapatkan konfirmasi juga dari saya, dan ujian PKL bisa dilaksanakan. Ya, kalian akan mengikuti SOP yang diberikan, kemudian mengisi berita acara ujian, dan melakukan penilaian. Ya. Kemudian di pendamping lapangan akan juga minta tolong kalian share ya nanti Google Form-nya untuk dinilai juga, karena ada nilai 25% dari pendamping lapangan ya. Kemudian saya akan membagikan link perantaranya kalian ke pendamping lapangan. Kemudian setelah itu silahkan berpamitan karena sudah selesai. Laporannya bisa kalian copy, bisa kalian serahkan juga ke perusahaan atau tempat PKL tersebut.
Nah, setelah itu kalian revisi setelah ujian ya, jika ada revisi, kemudian kalau revisi tersebut harus mendapatkan kelayakan juga, asistensi juga, final ya ke dosen pembimbing. Kalau sudah layak, maka tugas terakhir kalian adalah mengumpulkan semua berkas laporan dan berita acara yang kalian isi tadi, di scan ya berita acaranya. Tapi kalau kalian secara online, maka tinggal di screenshot atau di share saja, dikumpulkan ke Google Form yang sudah saya sediakan. Oke, kalian sudah dinyatakan PKL selesai. Tugas saya selanjutnya adalah menyusun penilaian, membuat SK untuk kalian dan untuk penguji-penguji, dosen pembimbing dan sebagainya. Kemudian fakultas menerbitkan SK dan saya terakhir adalah menginput nilai kalian di siakan. Nah, itu ya progresnya, tahap-tahapnya dari mulai mencari tempat PKL sampai ujian terakhir. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, terutama untuk tahap-tahap PKL. Untuk yang ini silakan dibaca sendiri ya, profesionalisme, kemudian absensi dari kerja, pengunduran diri, ya, kemudian pindah tempat PKL, ya, PKL yang tidak diakui atau PKL harus ngulang ya. Yang pertama PKL tanpa sepengetahuan koordinator PKL. Tiba-tiba lapor ke saya, Pak, saya sudah PKL semester yang lalu. Pak, saya sudah selesai PKL 60 hari kalender yang lalu. Itu tidak saya anggap harus PKL ulang, karena jelas prosedur PKL-nya seperti apa. Ya. Yang kedua, PKL di tempat yang berbeda. Tiba-tiba pindah, misalkan yang diajukan ke saya itu di PTA, tiba-tiba di tengah perjalanan tanpa sepengetahuan saya pindah di PTB. Nah, itu juga bisa saya gugurkan PKL-nya. Harus koordinasi dengan saya. Boleh pindah atau tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, PKL di tempat selain yang tidak sesuai, ya, jadi lihat poin E tadi ya, ada 5 tempat. Jadi ikuti pedoman ini. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, melaksanakan PKL fiktif, jadi rekayasa. Kalian seolah PKL di jauh sana, yang jelas saya nggak bisa akses kalian. Tiba-tiba saya cek dan sebagainya, tidak ketemu, dan pada saat ujian kelihatan kalau kalian fiktif ya. Nah, itu bisa diskorsing ya, bahkan kalian sudah melakukan pelanggaran ya etika dalam sebagai seorang pelajar. Itu bisa diskorsing, bisa ya hukumannya tergantung nanti rapat di ranah jurusan ya, prodi. Ya, oke, jadi ada 5 ini yang harus kalian camkan baik-baik, harus kalian apa namanya, ya ingat-ingat ya, harus daftar, harus koordinasi dengan saya, harus ikuti pedoman ini, ya, dan jangan melakukan kecurangan ya. Intinya positive thinking ya, PKL itu adalah untuk kalian ya, bagaimana persiapan di dunia kerja nanti. Oke, kemudian di lampiran-lampiran ini juga sudah saya sertakan ada link-link ya, ada fakta integritas, kontra PKL, logbook ya, laporan mingguan, laporan akhir, berita acara, bimbingan ya. Bimbingan itu untuk lembar monitoring. Jadi kalian nanti download, isi setiap bimbingan tuh apa, masukan, saran dan sebagainya itu kalian isi. Kemudian SOP ujian itu juga bisa kalian akses seperti apa, bisa kalian baca, kalian pelajari ya. Link-link form ya, surat pengantar dari fakultas, ini websitenya, bisa kalian masuk di sini, cek nanti kebutuhan untuk mengantar surat PKL itu seperti apa. Kemudian untuk pendaftaran PKL, setelah kalian mendapatkan tempat PKL, mendapatkan pengantar, kemudian mendapatkan dosen pembimbing dari saya, berarti langkah selanjutnya adalah pendaftar PKL kalian ke database ya. Kemudian pendaftaran ujian PKL. Setelah kalian selesai laporan, maka bisa ngisi form ini, kemudian berkasnya sudah direvisi dan berita acara bisa kalian submit di sini. Saya akan nanti melihat input nilai siakat kalian ini berdasarkan yang poin ke D ini. Jadi kalau misalkan kalian belum mengirimkan berkas laporan, tapi sudah ujian, tapi belum laporannya belum terkumpul, berita acaranya juga belum terkumpul, maka nilainya saya tahan, saya hold ya. Dan jadi segera konfirmasi ke saya, ada masalah apa kok belum disubmit ya. Kemudian form penilaian dari tempat PKL ini minta tolong ke kalian nanti untuk share ke pendamping lapangannya ya. Itu form-formnya. Kemudian ini contohnya fakta integritas ya, seperti ini. Kalau dulu fakta integritas ini wajib untuk online ya, tapi kalau sekarang sudah bisa lebih fleksibel. Ini kalau sendiri bisa ditulis sendiri, kalau bisa kelompok ya berarti ditulis sebanyak jumlah peserta kelompoknya. Kemudian ini contoh surat pengantarnya dari fakultas yang diterbitkan oleh fakultas.
CV-nya mana, nanti akan muncul pada saat kalian mengajukan di website online, surat online ya, CV atau PT-nya apa, tempat PKL-nya di mana, kemudian nomor suratnya ini keluar, nama-namanya siapa, nomor telepon, NIM, kemudian ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Jadi surat pengantar ini sebagai bukti legal kalian tuh tercatat sebagai mahasiswa yang aktif di prodi kita dan kalian siap untuk melaksanakan PKL di tempat tersebut. Jadi enggak nyelonong masuk kulon won cuman kata-kata gitu ya. Jadi harus membawa surat karena kita berada di institusi yang resmi. Dari surat pengantar tersebut mintalah surat balasan seperti ini, contohnya dari CV Pragmatis Engineering Consultant. Ini seperti ini berdasarkan surat ya, ini B208, nah, kan tadi sama ya, B208 FST dan sebagainya itu, maka mahasiswa-mahasiswa tersebut kami nyatakan untuk siap menerima PKL. Nah, gitu. Ditandatangani oleh yang berkuasa di situ, siapa yang berwenang. Dan surat inilah yang akan di-share ke saya. Ya. Setelah itu akan saya cek ya CV ini atau tempat PKL ini ada atau tidak, ataupun bagaimana ya. Kalau di project bagaimana Pak, di project gedung konstruksi gitu. Berarti kalian harus ikut ke konsultan pengawasnya atau ke kontraktornya ya. Kalau pas waktu di project ya, kan tadi ada 5 tempat proyek tempat PKL ya. Yang terakhir tadi kan tempat PKL-nya di proyek lapangan langsung ya, di bangunan gedung. Misalkan sedang mengerjakan bangunan apa gitu ya, udah di situ. Tapi kalian harus ngikut, nggak boleh di situ legal kalian ngawur sendiri ya, jalan-jalan sendiri nggak jelas gitu. Jadi kalian harus ikut siapa yang berwenang perusahaan di situ, entah di konsultan pengawasnya atau di konsultan kontraktor fisiknya ya, perusahaan fisiknya itu siapa pelaksananya. Jadi kalian ikut di situ, berarti ya itu kop surat dan surat balasannya berdasarkan dari tempat perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi walaupun di proyek tapi tetap kalian under di bawah perusahaan ya. Nah, nanti ada surat balasan seperti ini, di mana surat ini akan menjadi pegangan saya sebagai kalian bukti sah bagi kalian telah PKL melaksanakan PKL di tempat tersebut, mulai tanggal berapa sampai berapa. Dari surat itu akan saya berikan dosen pembimbingnya. Setelah dosen pembimbing kalian terima, koordinasikan, dan ini adalah contoh kontrak. Jadi koordinasikan kontrak PKL-nya, ya diisi semuanya, ya. Terus kemudian tujuan kalian apa, kemampuan skill apa yang akan kalian harapkan, ya. Kemudian proyek yang akan dikerjakan di sana apa atau bagaimana. Jadi intinya kontrak PKL ini digunakan untuk membimbing kalian. Kalau misalkan poin-poin ini ada yang bisa kalian tambahkan, silahkan ditambahin. Ya. Oke, silakan dipelajari kontraknya. Kalau ada yang bisa didiskusikan, nanti silakan ditanyakan ke saya ya. Kemudian setelah kalian kontrak PKL selesai, maka saatnya kalian mendaftar di Google Form, pendaftaran PKL. Setelah itu kalian cek status kalian sudah masuk PKL atau belum. Kalau sudah masuk, maka kalian bisa melaksanakan PKL dan mengisi logbook harian ya. Nah, jadi ini bisa diisi hari Senin ya, tanggal berapa, kegiatannya ngapain. Terus tanda tangan mahasiswa dan pendamping lapangannya. Setiap hari seperti itu. Kalau PKL secara online maka ya itu di screenshot ya, di screenshot nanti screenshotnya ditempelin di sini sebagai bukti logbook secara online-nya ya. Oke, kemudian setelah itu dari logbook tersebut kalian susun laporan mingguannya. Jadi laporan mingguan seperti ini, diisi identitas dan sebagainya. Minggu tersebut kalian brief tugasnya apa, melaksanakan pekerjaannya apa, kalian cerita aja di sini, cerita ya, narasi gitu. Mengerjakan ini, membuat ini ya, kalian kerjakan dengan program apa atau bagaimana, terserah kalian, yang penting formal ya bahasanya. Kemudian hasil pekerjaannya bisa kalian tempelkan di sini, gambar-gambarnya screenshot ataupun di capture ditempelkan di sini. Dan ini ada dokumentasi pekerjaan dan diri. Jadi hasil pekerjaan ini berupa bisa gambar maupun deskriptif, kemudian dokumentasi ini foto-foto diri ya. Jadi jangan sampai lupa setiap mengerjakan apapun di setiap harinya itu ada dokumentasi. Nggak perlu setiap hari lah, setiap minggu lah minimal ya. Seminggu sekali ya, atau seminggu 2 kali, 3 kali itu kalian selfie mengerjakan kerjaannya. Misalkan di laptop ya udah kalian buka AutoCAD-nya misalkan ya. Kemudian kalian selfie dengan terlihat diri kalian dan laptop kalian. Jadi seperti bahwa kalian tuh benar-benar melaksanakan pekerjaan gitu. Kalau di lapangan dia berarti foto diri kalian dengan tukang, dengan pekerjaan lapangannya, dengan pendamping lapangannya kayak gitu-gitu. Nanti cantumkan sesuai dengan tugas yang ada di minggu tersebut ya. Kemudian di minggu-minggu itu sama sampai 8 minggu ya. Kemudian di laporan akhir dari 8 minggu laporan tadi disusun menjadi sebuah laporan mingguan ya. Jadi isinya seperti ini.
kumpulan dari laporan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya. Oke, jadi di laporan akhir ini ada pernyataan orisinalitas karya. Jadi di sini kalian sudah harus diminta berjanji, bersumpah bahwa ini adalah laporan yang benar-benar dikerjakan secara baik, betul, dan tidak ada plagiarisme ataupun kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi ke orisinalitas karya, karena ke laporan PKL kalian nanti akan dipublish ya, dipublish di prodi kita ya. Nah, ini isinya tinggal kalian isi aja. Ini di-download aja di website di apa namanya Google Drive yang sudah kita share itu. Tinggal kalian isi aja. Garis-garis titik-titik ini kalian ganti kalimat-kalimat kalian ya. Secara formal dan baku. Nah, ini isinya ya. Nah, ini terus kemudian dokumen-dokumen hasil kerja dilampirkan ya, foto-foto kalau misalkan tadi foto-fotonya kurang lengkap dilampirin ditambahkan ya. Dokumen-dokumen hasil kerja yang misalkan tadi di laporan di dalam tadi cuman 1-2 gambar, di lampiran ini diperbanyak lagi, dilengkapi lagi. Kemudian scan logbook, logbooknya yang tadi itu di print semuanya atau di scan dimasukkan ke dalam itu ya, scan atau bimbingan PKL, scan berita acara ujian, scan kontrak PKL dan sebagainya ya. Nah, ini laporan akhir berkas yang dikumpulkan final ya, harus ada lampiran-lampiran ini. Dan ini formatnya, pokoknya sesuai dengan file ini, tinggal kalian tulis saja ya. Gitu. Kemudian ini berita acara, contohnya ya. Jadi yang online pakai ini, yang online itu nanti harus menyetorkan link ya. Jadi nanti akan disediakan link Zoom ya. Nah, nanti kalian record, di mana setelah record itu kalian upload ke dalam YouTube atau ke Google Drive kalian dan disertakan di sini linknya. Kemudian di screenshot juga, tapi bukan link di sini, screenshot bukti ujian pada saat online ya. Jadi pada saat Zoom seperti ini kalian screenshot, tampilkan di sini sebagai berita acara ataupun kegiatan ujian pada di hari tersebut ya. Tidak perlu ada tanda tangan saya maupun kalian. Tapi kalian mau tanda tangan boleh ya, boleh silakan. Kalau saya nggak perlu. Jadi intinya seperti ini aja. Cuman saya minta ada link video rekaman ujian sama screenshotnya. Untuk yang offline di kampus berarti tidak perlu ada link maupun screenshot, tapi harus ada catatan nyata, ada tanda tangan nyata dari dosen pembimbing, penguji, peserta ujian dan koordinator PKL. Ini nanti terakhir diserahkan ke saya. Ya, jadi ada catatan dosen pembimbingnya diisi siapa, dosen pengujinya siapa, NIP atau NIPT-nya siapa, nomor induk perguruan tinggi itu siapa. Ya, nah itu. Bedanya NIP dengan NIPT, kalau NIP itu dosen PNS, kalau NIPT itu dosen non PNS ya. Nah, itu nanti berapa punya kode semua, itu bisa ditampilkan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pedoman PKL dan berkas-berkasnya. Kemudian untuk database ya, database-nya saya share juga. Nah, seperti ini database-nya untuk angkatan 2019. Jadi saya punya data seperti ini. Nanti kalau kalian sudah mendaftar PKL ini akan bunyinya seperti ini, akan sedang PKL, dosen pembimbingnya siapa, kemudian tempat PKL-nya di mana ya. Ini yang sudah seperti yang ini. Misalkan ini ya sudah lulus, kemudian pembimbingnya siapa, PKL-nya di mana, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, ujiannya kapan, terus apa namanya lulus nilainya berapa. Nah, ini database-nya. Ya, jadi kalau kalian belum daftar di secara Google Form ya yang saya sebutkan tadi, yang saya nggak akan masukkan di sini ya. Jadi sifatnya akan belum seperti ini. Jadi statusnya akan belum. Nah, ini di angkatan 2019 ini ada sudah beberapa yang sudah PKL ya. Ya, jadi nanti ini akan saya share linknya, tapi kalian nggak akan bisa ngedit, hanya bisa melihat. Jadi bisa kalian lihat ya, status kalian itu sekarang sudah diubah atau belum. Kalaupun belum, dikonfirmasi ke saya. Kadang-kadang saya juga terlupa ya. Nah, ini ada beberapa yang kemarin MBKM itu simpan nilainya sudah ada, tinggal saya konfirmasi ke koordinator PKL, saya minta berkasnya dan saya masukkan input nilainya ke Siakat. Kemudian yang sedang PKL ini berarti masih ongoing ya. Yang belum daftar nanti silahkan daftar ya, yang sudah mendapatkan tempat PKL. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk pembekalan PKL di siang hari ini ya. Semoga berkah untuk kita semua dan sehat selalu, lancar semua ke depannya. Itu dari saya, lillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.